Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar besaran gaji bulanan untuk P3K khusus guru sekolah dasar tahun 2024. Tentunya ini merupakan informasi yang kita harus ketahui terutama bagi teman-teman guru yang sudah diangkat menjadi ASN P3K di jenjang sekolah dasar. Tentunya gaji yang teman-teman terima antara guru SD, SMP, SMA hampir sama ya teman-teman, tapi sebenarnya banyak juga sih perbedaannya, sehingga perlu kita ketahui berapa kira-kira besaran gaji bulanan P3K guru SD tahun 2024. Nah, sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K guru. Baik Bapak Ibu, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja to the point ke informasinya. Nah, di sini kita lihat di sini teman-teman ya, salah satu artikel ya yang menginformasikan seperti ini yang harus teman-teman pahami, berapa sebenarnya gaji P3K guru SD dan tunjangan bulanannya. Wow, ini tentunya menjadi informasi yang tentunya kita tunggu-tunggu teman-teman ya, untuk kita temukan informasinya. Berapa gaji guru P3K, guru SD, dan tunjangan bulanannya. Nah, ini membahas seputar SD teman-teman ya. Yang kita lihat di sini informasinya adalah berapa gaji P3K guru SD dan tunjangan bulanannya tahun 2023. Jawabannya dibahas lengkap dalam artikel berikut teman-teman. Nah, kita lihat ya bahwa pegawai pemerintah ya teman-teman dengan perjanjian kerja ya pastinya untuk jabatan guru SD memperoleh imbalan berupa gaji dan tunjangan teman-teman ya, yang mana untuk besaran gaji dan tunjangan P3K guru SD bisa jadi berbeda dengan jabatan yang lain ya. Betul sekali ya, terutama misalkan teknis atau kesehatan tentunya ada perbedaan ya antara gaji dan tunjangan diterima oleh P3K guru SD itu bisa jadi berbeda dengan jabatan ASN lainnya ya, terutama untuk P3K. Nah, di sini kita lihat lantas berapa gaji ya teman-teman. Lantas berapa gaji dan tunjangan P3K guru 2023? Yang mana kalau kita perhatikan di sini untuk besaran gaji P3K guru 2023 itu berkisar antara 2.966.600 sampai 5.292.000 rupiah. Perbedaan besaran gaji ini dipengaruhi oleh golongan dan masa kerja ya. Jadi teman-teman guru SD, kalau misalkan gaji teman-teman berbeda dengan teman yang lain sesama guru SD, bisa jadi hal itu, perbedaan besaran gaji itu dipengaruhi oleh golongan teman-teman dengan masa kerja yang membedakan. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Sementara itu terkait berapa besar tunjangan P3K dapat berbeda-beda teman-teman ya antar individu. Pasalnya besaran tunjangan P3K dipengaruhi oleh lokasi kerja, kemudian dipengaruhi juga oleh status perkawinan, jumlah anak, hingga sertifikasi. Jadi kalau misalkan guru SD, ada guru yang mendapatkan tunjangan sertifikasi 7 hingga 8 juta per bulan ya untuk guru P3K golongan 9, tapi ada juga yang tidak mendapatkan tunjangan profesi dan hanya mendapatkan tunjangan non profesi atau tunjangan non sertifikasi sebesar 700.000 per 3 bulan teman-teman ya. Itu yang harus diketahui. Jadi sertifikasi itu mempengaruhi tunjangan juga ya. Oke, nah di sini informasi soal gaji dan berapa besar tunjangan P3K guru 2023 ini penting diketahui bagi para calon guru. Informasi ini digunakan untuk menjadi acuan dan
ekspektasi soal pendapatan, apakah nantinya sesuai dengan beban kerja atau bagaimana. Selain itu, informasi soal gaji dan tunjangan bisa menjadi bahan pertimbangan calon P3K dalam memilih lokasi mengajar hingga mengikuti program sertifikasi. Nah, P3K guru SD masuk golongan berapa aja? Yang jelasnya ketika misalkan teman-teman guru P3K diangkat di tahun 2023, berarti nanti golongan teman-teman itu adalah golongan 9 dengan ijazah S1 atau D4. Jadi kalau guru SD itu golongan 9 dengan ijazah S1 atau D4 teman-teman ya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, golongan P3K guru SD dapat mempengaruhi besaran gaji pokok yang ia terima. Namun P3K guru SD masuk golongan berapa kira-kira? Nah, pembagian golongan P3K guru diatur dalam Permenpan RB nomor 72 teman-teman, tahun 2020. Jadi persoalan golongan P3K guru ada juga Permenpan RB-nya teman-teman, yaitu Permenpan RB nomor 72 tahun 2022. Nah, jadi logikanya seperti itu ya. Ingat ya, selain D4 dan S1, guru dengan gelar magister dan doktor juga bisa mendaftar sebagai P3K dan menempati golongan lebih tinggi. Semakin tinggi jenjang pendidikan P3K guru, maka semakin tinggi pula golongan dan gaji yang bisa ia terima. Nah, berikut ini pembagian golongan ya P3K guru termasuk guru sekolah dasar. Nah, ini dia teman-teman. Nah, kemudian berapa sih gaji P3K guru untuk SD? Nah, kalau masalah gaji P3K guru SD itu sebenarnya sudah diatur secara umum teman-teman ya dalam Perpres nomor 98 tahun 2020. Gaji P3K guru SD ditentukan sesuai dengan golongan dan masa kerjanya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, semakin tinggi golongan P3K guru SD, maka semakin tinggi pula gaji yang ia terima. Selain golongan, besaran gaji pokok guru juga dipengaruhi oleh masa kerja. Nah, di sini kita lihat ya masa kerja dihitung mulai dari 0 tahun hingga 32 tahun. Semakin lama guru bekerja sebagai P3K, maka semakin banyak pula gaji yang ia terima. Karena nantinya ada istilah sistem berkala teman-teman ya. Nah, penentuan besaran gaji sesuai masa kerja ini juga dapat dipengaruhi oleh pengalaman kerja guru. Berikut besaran gaji P3K guru termasuk guru SD berdasarkan golongan dan masa kerjanya. Teman-teman bisa lihat di sini, kalau misalkan paling sebentar kurang lebih dari 1 tahun itu golongan 9 2.966.500. Paling lama 32 tahun itu berkisar kalau dia golongan 9 4,8 juta ya, 4.872.000. Ya, kalau golongan 10 itu otomatis naik gajinya menjadi 3.091.000. Kalau paling lama 30 tahun ke atas itu dia golongan 10 5.078.000. Itu selisih 2 jutaan teman-teman ya. Di sini kalau kita perhatikan ini selisih 2 jutaan. Kalau dia golongan 11 ya, masa kerja kurang lebih 1 tahun, maka gaji pokok yang diterima itu 3.222.700. Sedangkan kalau dia masa kerja yang paling lama kurang lebih 32 tahun ke atas dan dia golongan 11, maka gapok yang diterima adalah 5.292.800. Ini belum ditambah beberapa tunjangan lainnya teman-teman ya. Wow, ini sih banyak sekali ya menurut saya. Jadi ketika teman-teman mendapatkan SKP 3K, maka masa kerja golongan kalian itu akan 0 tahun dan kalian akan mendapatkan golongan 9. Otomatis gapok yang kalian terima adalah 2.966.500. Apakah ini masuk rekening? Belum tentu teman-teman. Ini disesuaikan dengan berapa tanggungan teman-teman, berapa tunjangan fungsional teman-teman. Karena ini baru kita masih berhitung gaji pokok, belum tunjangan ya, belum beberapa tunjangan. Oke, kita cek di sini teman-teman ya. Nah, ini adalah contoh daftar gaji ya untuk P3K guru golongan 9, masa kerja 0 tahun ya. Nah, ini kan masa kerja 0 tahun. Berarti dia golongan 9 ya, guru P3K. Ini guru SD teman-teman ya. Nah, kita lihat untuk gaji pokoknya saja itu 2.966.500.
Tapi karena dia punya tanggungan satu istri ya, maka ada tunjangan istri 209, tunjangan keluarga ya 296.650. Berarti gaji pokoknya itu menjadi 3.263.150. Kemudian ditambah lagi tunjangan fungsional 327.000, dia sudah terima full. Kemudian ada tunjangan beras ya 144.000 karena hanya menanggung satu ya dan dirinya sendiri, maka tunjangan beras yang diterima adalah 144.840. Setelah beberapa potongan di sini ya, ada beberapa potongan di sini, maka gaji bersih dia terima setiap bulannya untuk P3K guru SD 3.593.100. Ini apabila tidak punya anak tapi ada istri ya, tanggungan satu, tidak punya anak ya logikanya. Tapi kalau misalkan tiga tanggungan dengan tiga tanggungan tambah dirinya menjadi 4, 2 anak 1 istri misalkan ya, 2 anak 1 istri, gapoknya sama 2.966.500. Nah karena dia punya 2 tanggungan, 3 tanggungan dengan anaknya 2 dengan istrinya 1, maka tunjangan keluarganya adalah 296.650 teman-teman ya. Nah, ada tunjangan anak juga karena dia punya anak 2, maka tunjangan anaknya itu adalah 118.660, sehingga gaji pokoknya lebih tinggi dari yang di atas tadi di sini, yaitu 3.381.810 tambah tunjangan fungsional sama. Nah, yang membedakan lagi adalah tunjangan beras. Di sini tunjangan berasnya ini lebih besar karena ada 4 tanggungan dengan dirinya, sedangkan ini cuma 2 ya, tidak ada anak ya. Berarti dia dapat tunjangan beras itu 289.680. Setelah dipotong-potong sudah ada beberapa potongan di sini, maka gaji yang masuk di rekening guru SD ini adalah 3.851.500. Oke ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.